Selamat datang kembali semuanya. Dulu, kebanyakan robot bisa melakukan sesuatu karena diprogram secara langsung, bukan karena mereka belajar dari melihat. Para insinyur mengubah gerakan manusia jadi kode dan jalur gerak yang memberitahu robot harus bergerak persis bagaimana. Robot cuma menjalankan perintah itu tanpa mengerti atau menyesuaikan diri. Cara ini bagus kalau tugasnya selalu sama dan lingkungannya terkontrol banget. Kalau ada yang beda sedikit, itu dianggap salah. Tapi, begitu robot dipakai di tempat yang lebih berantakan, cara program ini jadi gampang rusak. Sedikit saja posisi benda atau waktu geraknya meleset, robot bisa gagal total. Soalnya, robot nggak punya cara buat menyesuaikan perilakunya. Masalahnya bukan karena kekuatan komputasinya kurang. Masalahnya itu sulit banget buat menjelaskan kemampuan fisik jadi perintah yang tetap dari awal. Gerakan manusia itu waktu dan kekuatan yang bisa berubah dan setiap saat. Hal-hal ini tetap banget diterjem langsung jadi perintah yang kaku. Inilah yang besar kemampuan manusia dan perselikaan mesin di dunia nyata. Sistem pembelajaran yang berbeda kini mengatasi batasan ini dengan memungkinkan robot untuk mempelajari keterangan melalui pengamatan, bukan instruksi yang jelas. Dalam pendekatan ini, robot mengamati manusia melakukan tugas dan menganggap perilaku yang diamati sebagai masukan, bukan panduan. Sistem ini tidak menerima perintah langkah demi langkah atau deskripsi tugas simbolis yang menentukan setiap gerakan. Sebaliknya, sistem ini menangkap pola bagaimana tindakan berlangsung seiring waktu dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek. Pembelajaran berbasis pengamatan memperlakukan perilaku manusia sebagai sumber contoh, bukan sumber aturan. Pergeseran ini memindahkan beban spesifikasi dari programmer ke sistem pembelajaran. Hasilnya, robot mulai mempelajari perilaku tanpa insinyur menentukan setiap gerakan, batasan, atau kondisi respons di awal. Pembelajaran keterampilan berbasis pengamatan mengandalkan mekanisme penginderaan dan kontrol yang mengubah masukan visual menjadi tindakan fisik. Kamera merekam posisi dan gerakan anggota tubuh manusia serta alat selama tugas yang ditunjukkan. Sensor kedalaman mengukur jarak dan orientasi sehingga sistem penginderaan merekonstruksi hubungan spasial. Model pembelajaran mengubah pengamatan ini menjadi representasi internal yang menyelaraskan gerakan yang ditunjukkan dengan struktur kinematik robot itu sendiri. Penyelarasan ini menghubungkan gerakan yang diamati dengan kemampuan fisik. Sistem kontrol menghasilkan perintah motor yang menggerakkan sambungan dan aktuator untuk mereproduksi perilaku yang ditunjukkan dalam batas mekanis. Proses ini memungkinkan robot untuk mencoba tugas tanpa menerima program gerakan eksplisit atau definisi batasan. Sistem pembelajaran meningkatkan eksekusi tugas dengan berulang kali menyelaraskan gerakan yang diamati dengan tindakan yang dapat dieksekusi. Salah satu fitur utama dari cara belajar ini adalah kemampuannya untuk menggeneralisasi dari sedikit contoh. Pemrograman biasa membutuhkan penjelasan yang sangat rinci untuk setiap kemungkinan variasi tugas. Belajar berdasarkan pengamatan justru mencari bagian-bagian penting yang tetap sama di setiap contoh. Ketika manusia melakukan tugas, sistem merekam gerakan relatif dan waktu kontak, bukan posisi yang tetap. Gerakan relatif dan waktu kontak menjelaskan bagaimana bagian-bagian bergerak satu sama lain dan kapan terjadi sentuhan fisik. Cara ini memungkinkan robot menyesuaikan jalur geraknya saat benda bergerak atau kondisi berubah. Robot tidak mengulang gerakan yang direkam persis sama. Robot membangun kembali keterampilan dengan menerapkan hubungan yang sudah dipelajari ke situasi saat ini, sambil tetap menjaga tujuan tugas yang asli. Dalam sistem praktis, pembelajaran berbasis observasi sering menggabungkan input visual dengan interaksi fisik selama pelaksanaan. Setelah mengamati suatu tugas, robot mencoba gerakan tersebut sambil memantau umpan balik gaya dan umpan balik posisi dari sensor yang ada. Umpan balik ini menunjukkan bagaimana lingkungan merespons tindakan robot. Perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual mendorong penyesuaian parameter selama percobaan berikutnya. Proses penyesuaian ini menghubungkan observasi dengan perubahan perintah motorik seiring waktu. Hasilnya adalah lingkaran umpan balik, di mana observasi memberikan struktur keterampilan awal dan interaksi fisik menyempurnakan pelaksanaan. Robot tidak memerlukan campur tangan manusia selama proses penyempurnaan ini.
Setelah percobaan berulang, sistem pembelajaran akan menemukan pola gerakan yang stabil yang mencapai tujuan tugas dalam batas mekanis yang ditentukan. Beberapa kelompok peneliti dan tim pengembang telah menggabungkan pembelajaran berbasis observasi ke dalam platform robotik nyata. Gerakan perakitan dipelajari oleh lengan robot melalui pengamatan teknisi oleh kelompok peneliti robotika yang berbasis di Munich. Sensor visual menangkap gerakan yang ditunjukkan dan memetakan gerakan yang ditunjukkan ke struktur sendi robot tanpa pengkodean tugas yang ditentukan sebelumnya. Selama pelaksanaan, robot menyesuaikan sudut sendi dan gaya aktuator untuk mengakomodasi perbedaan posisi kecil antar bagian. Pemrograman manual digantikan oleh observasi dalam pengaturan ini, sementara kinerja tugas yang berulang tetap terjaga dalam kondisi yang bervariasi. Kemampuan untuk belajar dengan mengamati mengubah cara sistem robotik digunakan dan dirawat. Para ahli biasanya dibutuhkan untuk memprogram tugas-tugas baru karena baik tugas maupun arsitektur kontrol harus dipahami. Transfer keahlian terjadi melalui demonstrasi dengan pembelajaran berbasis observasi. Masukan pelatihan diberikan langsung oleh orang yang tahu bagaimana tugas harus dilakukan. Waktu penyiapan menjadi lebih singkat karena langkah-langkah penerjemahan berkurang. Ketergantungan pada keahlian pemrograman khusus berkurang. Perilaku robot diperbarui tanpa penulisan ulang kode saat tugas berubah. Proses penerapan menjadi lebih mirip pelatihan daripada konfigurasi. Pembelajaran berbasis pengamatan mengubah bagaimana desain perangkat keras dan kemampuan perangkat lunak saling berhubungan. Robot yang dibuat untuk pembelajaran semacam ini mengutamakan hal-hal seperti jangkauan sensor dan aktuasi yang lentur. Pilihan ini memungkinkan robot merekam demonstrasi dan mentolerir kesalahan kecil selama pembelajarannya. Demonstrasi, berkat jangkauan sensor yang baik, menangkap detail yang cukup tentang gerakan dan interaksi. Aktuasi yang lentur membantu mencegah kerusakan saat gaya kontak berubah selama pelaksanaan. Sensor selalu memberikan umpan balik tentang gaya interaksi tersebut. Sistem kontrol kemudian mengambil perilaku yang telah dipelajari robot dan menerjemahkannya menjadi gerakan sendi yang halus, alih-alih hanya mengikuti jalur kaku yang sudah diprogram. Semua elemen ini bekerja sama untuk memungkinkan pelaksanaan berbasis pembelajaran. Di lingkungan manufaktur dan logistik, pembelajaran berbasis observasi memungkinkan robot menangani tugas-tugas yang sebelumnya hanya ditugaskan kepada manusia. Tugas-tugas ini sering melibatkan benda-benda yang tidak beraturan atau penempatan yang tidak konsisten, yang sulit dijelaskan secara formal. Dengan mengamati pekerja manusia, robot mempelajari strategi tugas yang mencerminkan kondisi operasi nyata, bukan tata letak yang ideal. Sebuah kelompok penyebaran robotika yang berbasis di Barcelona menerapkan pendekatan ini pada penanganan objek campuran, di mana geometri item berubah setiap hari. Di lingkungan ini, observasi menggantikan aturan yang banyak dengan pola perilaku yang dipelajari yang beradaptasi dengan variasi. Proses belajar ini tidak menghilangkan kebutuhan akan batasan sistem atau kontrol keamanan. Batasan fisik dan sistem penghindar tabrakan membatasi perilaku robot dengan membatasi gerakan yang diizinkan. Operasi tetap berada dalam batasan ini saat pembelajaran berbasis observasi digunakan, bukannya malah mengesampingkan batasan-batasan ini. Sistem memilih tindakan yang mendekati perilaku yang diamati, sambil tetap menghormati batas kekuatan dan batasan gerakan yang ditentukan oleh kerangka kontrol. Penanganan batasan ini menjaga gerakan robot tetap dalam jangkauan operasi yang aman. Akuisisi keterampilan terintegrasi dengan sistem kontrol yang ada, bukannya malah melewati sistem kontrol yang sudah ada. Salah satu alasan kemampuan ini salah diperkirakan waktunya adalah asumsi bahwa belajar membutuhkan banyak data yang sudah diberi label, atau siklus pelatihan yang panjang. Pembelajaran berbasis pengamatan mengurangi kebutuhan data dengan fokus pada demonstrasi terstruktur yang langsung menyandikan struktur tugas. Satu demonstrasi bisa menyampaikan hubungan waktu dan pola interaksi. Jika dipasangkan dengan sensor dan representasi yang sesuai,
Pendekatan berbasis demonstrasi ini mengubah jumlah data yang dibutuhkan untuk mulai belajar. Asumsi lain adalah bahwa pembelajaran fisik harus terjadi dalam simulasi sebelum digunakan. Dalam praktiknya, pengamatan memungkinkan pembelajaran dimulai langsung di lingkungan operasi, melalui interaksi nyata yang memperpendek siklus pengembangan. Seiring pembelajaran berbasis observasi menjadi lebih umum, batas antara keahlian manusia dan eksekusi mesin terus menyempit. Kemampuan yang dulunya bergantung pada pengetahuan manusia yang tak terucapkan, kini diperoleh oleh robot, bukan lagi melalui aturan formal. Kemampuan ini tidak memerlukan kecerdasan umum atau penalaran abstrak. Kemampuan ini bergantung pada penangkapan hubungan fisik yang tertanam dalam gerakan yang diamati, lalu menerapkan hubungan tingkap itu selama pelaksanaan. Hasilnya adalah jenis mesin yang belajar lebih cepat dan beradaptasi lebih mudah dari sistem yang diprogram secara tradisional. Tolong suka dan berlangganan.